Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali sobat semua. Bersama saya Wiryo Caram. Kali ini saya ingin berbagi tentang cara mudah untuk mengidentifikasi BNBA atau by name by address untuk data miskin ekstrim yang berasal dari data SDGs desa. Sobat semua, data penduduk miskin ekstrim ini akan banyak digunakan. Pertama di Inpres nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Tentu saja data ini akan digunakan. Kemudian di Peraturan Menteri Desa PDTT nomor 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Nah, di sana ada perencanaan pembangunan desa, kaitannya dengan miskin ekstrim adalah bagaimana penanggulangan miskin ekstrim dalam perencanaan desa. Kemudian ada Peraturan Menteri Desa nomor 8 tahun 2022 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2023. Di dalam Permendes nomor 8 ini juga diantaranya mengatur tentang BLT-DD yang diutamakan dari penduduk miskin dan juga penanggulangan atau pembangunan untuk rumah tidak layak huni itu juga diutamakan untuk penduduk miskin ekstrim. Kemudian sebelum lebih jauh membahas miskin ekstrim, menurut BPS, penduduk itu dikategorikan sebagai penduduk miskin jika memiliki rata-rata pengeluaran per kapita atau per orang per bulan di bawah garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan sendiri didefinisikan sebagai angka yang mencerminkan nilai rupiah pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidupnya selama sebulan, baik itu kebutuhan makanan maupun non-makanan. Jadi garis kemiskinan terdiri dari garis kemiskinan makanan atau GKM dan garis kemiskinan non-makanan atau GKNM. Nah, kemudian berapa nilai garis kemiskinan? Ini contoh misalnya garis kemiskinan di Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat untuk per bulan Maret 2021 itu sebesar Rp387.948. Nah, ini data yang untuk tahun 2022 belum ada, jadi masih pakai data 2021. Kemudian garis kemiskinan masing-masing kabupaten atau kota ini juga berbeda-beda. Jadi datanya bisa didapatkan dari kantor statistik atau BPS di kabupaten masing-masing, atau bisa juga searching melalui Google. Kemudian tentang miskin ekstrim, ini dari Kementerian Desa PDDT merumuskan bahwa miskin ekstrim itu diformulasikan dengan 80% kali garis kemiskinan. Jadi kalau ngambil contoh di Kabupaten Mempawah tadi, nilai miskin ekstrimnya menjadi sebesar 80% kali Rp387.948. Jadi sama dengan Rp310.358. Nah, kemudian bagaimana cara mengidentifikasi BNM address untuk yang miskin ekstrim dari data SDGs desa? Nah, pertama kita masuk ke dashboard SDGs desa ya, melalui admin desa tentunya, karena hanya admin desa yang bisa nanti mendownload data kuesioner keluarga hasil input dari kuesioner yang sudah didapatkan datanya di penduduk. Nah, begitu masuk ke admin desa, ini tampilannya ya, tampilan di admin desa. Kemudian kita masuk ke data kuesioner ini ya, kemudian di tombol download data ini kita download datanya.
ya. Kemudian ini tampilannya, jadi datanya nanti akan seperti ini yang akan di-download. Kalau misalnya data ini belum ada, maka request dulu, kemudian nunggu proses, baru datanya baru bisa didapat untuk di-download. Kemudian di sini tampilan hasil download yang berupa file Excel-nya ya. Nah, perlu perhatikan kita di sini untuk di kolom Q ya. Di sini kita bisa zoom di kolom Q ya. Jadi kolom Q ini ya, ini adalah jumlah anggota keluarganya. Jadi kalau di sini di baris pertama berarti jumlah anggota keluarga itu ada 3 ya. Nah, kemudian kita perhatikan lagi kolom FB. Masih di file yang sama, file hasil download tadi. Di file FB ini dia menunjukkan rata-rata pengeluaran satu keluarga dalam sebulan ya. Jadi di sini contohnya 1 juta rupiah ya, pengeluaran satu keluarga dalam 1 bulan. Kemudian kita perhatikan di sini ada kolom FG. Nah, kolom FG ini datanya dibuat sendiri karena tidak ada data dari hasil download di dashboard. Jadi kita buat ini kolom FG untuk menghitung pengeluaran rata-rata per orang dalam satu keluarga karena garis kemiskinan perhitungannya per orang. Jadi kita untuk menghitung pengeluaran per orang atau per individu ya, nilainya caranya ya ini dengan isi sel FG2 yaitu sel di sini ya, dengan FB2 ya dibagi Q2. FB2 ini di sini ya, pengeluaran satu keluarga dibagi Q2. Q2 itu jumlah anggota keluarganya tadi 3 contohnya ya, sehingga 1 juta dibagi 3 sama dengan 333.333 rupiah 33 sen. Nah, kemudian tinggal di copy saja ke bawah untuk mendapatkan data pengeluaran per individu untuk keluarga-keluarga yang lain. Nah, kemudian di sini ada kolom FH, sama seperti kolom FG. Kolom FH ini juga datanya pada saat download tidak ada. Nah, di sini kolom FH untuk memberikan keterangan kategori tidak miskin, miskin, dan miskin ekstrim. Inilah ketiga kategori yang kita perlukan untuk kepentingan dalam hal BLTDD maupun kepentingan yang lain. Jadi caranya isi sel FH2, maksudnya di sini FH2 ya, baris kedua kolom FH ini dengan formula if ya. Jadi sama dengan if buka kurung FG2 ini selnya ya, sel FG2 ini lebih besar dari 387.948. Jadi 387.948 ini dia angka garis kemiskinan. Jadi silakan nanti diisi teman-teman sesuai dengan garis kemiskinan kabupaten masing-masing. Kemudian koma, terus tanda petik ini tidak miskin ya. Kemudian tutup tanda petik, koma lagi, terus if yang kedua ini buka kurung FG2 selnya lebih besar dari 310.358. Jadi 310.358 rupiah ini adalah angka batas miskin ekstrim. Jadi kalau lebih dari 310.358 ya, itu berarti kategorinya miskin. Tapi kalau kurang dari 310.358 berarti miskin ekstrim. Kemudian koma, tanda petik miskin, koma lagi miskin ekstrim. Artinya yang di bawah 310.358 itu adalah miskin ekstrim. Kemudian enter, nanti akan muncul kategorinya miskin. Nah, kemudian untuk yang lain-lainnya tinggal di copy saja ke bawah. Nanti akan muncul kategori-kategori yang lainnya. Demikian, semoga bisa membantu penjelasan ini. Terima kasih sobat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.